Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 91 pekerja migran ilegal hendak ke Malaysia digagalkan di Kabupaten Asahan. 8 terdakwa kerangkeng Bupati Langkat jalani sidang dakwaan. Harga pupuk naik, Gubernur Sumatera Utara meminta pupuk organik dihidupkan kembali. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa di salah satu gedung perkantoran di Kota Medan Kamis lalu. Inilah proses evakuasi tawon jenis Vespa afinis yang tergolong tawon dengan kategori berbahaya di gedung perkantoran di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Tawon yang diketahui telah 3 hari membentuk sarang di salah satu bagian gedung dikhawatirkan akan semakin besar dan membahayakan karyawan saat bekerja. Petugas unit rescue Damkar Kota Medan usai menerima laporan langsung turun ke lokasi dan memeriksa kondisi gedung. Petugas akhirnya membakar sarang tawon berukuran besar. Itu kan di bawahnya itu ada piket pos satpam, jadi sangat mengganggu. Sementara jenis tahun ini tahun gong ya. Jadi kita langsung tindak lanjuti sore harinya, kita turun dan kita lakukan evakuasi pemusnahan dengan api, berjalan lancar ya. Hanya kendalanya kita harus menaiki dari atap. Kabar gembira bagi pecinta pedas di Kota Medan. Cabai merah mulai mengalami penurunan. Harga mulai dari Rp60 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga cabai merah sempat melambung tinggi di angka Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah sempat mencapai angka Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Namun, Kamis lalu harga jual cabai merah di pasar tradisional MMTC Pancing Medan Estate Kota Medan mulai mengalami penurunan di harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit seharga Rp35.000 per kilogram, sebelumnya mencapai Rp50 sampai Rp70.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai rupanya belum berdampak baik terhadap pedagang cabai. Para pembeli masih enggan membeli cabai dalam jumlah besar. Cabai merah sekitaran 75, ada 73. Itu turun atau naik, Bang? Itu turun dari sebelumnya 80-an. Bang, faktor turun ini apa, Bang ya? Pengaruh dari sepinya pembeli. Daya beli kurang. Pembeli pun menyambut baik turunnya harga cabai di pasaran. Sedang-sedang aja lah, nggak usah tinggi kali. Kalau 80 udah tinggi tuh. Ya, itu aja. Nggak usah tinggi kali. Tengah lipul gitu. Warga berharap harga cabai tidak lagi mahal di pasaran dan meminta kepada pemerintah agar tetap menjaga kestabilan harga bahan pokok. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Menanggapi meroketnya harga pupuk yang mencekik para petani di Kabupaten Karo, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta pengaktifan kembali pupuk organik. Tingginya harga pupuk mencekik petani di Kabupaten Karo sebagai wilayah sentra pertanian terbesar di Sumatera Utara. Kenaikan harga pupuk tidak sesuai dengan perolehan hasil panen di pasaran. Keluhan ini disampaikan di sela-sela kunjungan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karo. Menanggapi keluhan ini, Edi Rahmayadi meminta menghidupkan kembali pupuk organik dengan memberdayakan hewan ternak seperti sapi melalui pengolahan kotoran ternak menjadi penyubur tanaman. Depan kita memang berharap bisa menghidupkan kembali pupuk organik. Itu tadi saya sampaikan, kita akan taruh binatang di sini. Sapi, kotorannya itulah diolah menjadi pupuk organik. Loh, kenapa saya cerita pupuk? Karena memang di sini habitatnya adalah bertani, berkebun. Itu kami, saya, Gubernur, ini Bupati memfasilitasi dengan
ditanyakan. Harga pupuk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara melambung tinggi hingga lebih dari 200%. Kenaikan terbesar terutama pada varian pupuk non-subsidi dengan kenaikan mencapai 300% per karung. Harga pupuk KCL misalnya, pupuk dengan kandungan kalium klorida tahun lalu masih pada kisaran harga Rp280.000 per karung isi 50 kg. Namun kini pupuk KCL meroket menjadi Rp900.000 per karung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, ternak sapi milik warga mendapatkan suntik vaksin PMK yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi milik warga, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan melakukan penyuntikan vaksin PMK terhadap puluhan ternak sapi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba. Tahap penyuntikan awal dilakukan untuk 50 ekor sapi. Nantinya secara bertahap sebanyak 900 dosis vaksin PMK akan disuntikan ke ternak sapi milik warga di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kemarin kita ngadakan reses di Torok Barat ya. Yang terutama keluhan masyarakat tuh inilah yang sama-sama kita dengar. Ini kan merupakan musibah virus yang ada PMK ini. Meresahkan masyarakat sehingga masyarakat mohonlah kepada kita untuk bagaimana solusi. Petugas berharap meskipun sapi milik warga telah mendapatkan suntik vaksin PMK, para peternak diimbau untuk menjaga kesehatan ternak sapi dan kebersihan kandang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.